Pemberontakan disintegrasi bangsa. Pemberontakan Andi Agis, Makassar, April 1950. Siapa sih Andi Agis? Andi Agis adalah bekas perwira KNIL yang bergabung ke APRIS, penggerak pasukan yang menyerang markas TNI dan menawan sejumlah perwira TNI. Setelah menguasai Makassar, ia menyatakan bahwa MIT negara Indonesia Timur harus dipertahankan. Ia menuntut agar anggota APRIS bekas KNIL bertanggung jawab atas keamanan di wilayah Indonesia Timur. Latar belakang yang melatar belakangi pemberontakan Andi Agis adalah Andi Agis tidak menyetujui kebijakan pemerintahan Presiden Soekarno pada masanya, sehingga balik menentang pemerintah pusat dengan mengangkat senjata. Ia dinyatakan pemerintah pusat sebagai pembangkang dan pemberontak. 1. Adanya tuntutan agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Indonesia Timur. 2. Sikap Andi Agis yang ingin mempertahankan tetap berdirinya negara Indonesia Timur. 3. Penentangan atas masuknya pasukan APRIS dari TNI. Peristiwa yang terjadi saat pemberontakan Andi Agis, yaitu tanggal 5 April 1950. Anggota pasukan Andi Agis menyerang markas Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang bertempat di Makassar, dan mereka pun berhasil menguasainya. Bahkan Letkol Moko Ginta berhasil ditawan oleh pasukan Andi Agis. Akhirnya, Insinyur PD Diapri, Perdana Menteri MIT, mengundurkan diri karena tidak menyetujui dengan apa yang sudah dilakukan oleh Andi Agis, dan ia digantikan oleh Insinyur Putuhena yang pro-RI. Pada tanggal 21 April 1950, Sukawati yang menjabat sebagai wali negara NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya penumpasan pemberontakan Andi Agis. Tanggal 8 April 1950, pemerintah memberikan perintah kepada Andi Agis bahwa setiap 4 kali 24 jam harus melapor diri ke Jakarta, mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan melepaskan semua tawanan. Tanggal 15 April 1950, Andi Agis ditangkap dan diadili. Tanggal 26 April 1950, anggota ekspedisi pimpinan AE Kawilarang mendarat di daerah Sulawesi Selatan. Anggota KNIL memprovokasi dan memancing emosi yang menimbulkan terjadinya bentrok antara pasukan KNIL dan APRIS. Tanggal 8 Agustus 1950, perundingan KNIL Indonesia, perwakilan Kolonel AE Kawilarang dari pihak RI, Mayor Jenderal Kepelar dari pihak KNIL. Hasil perundingan: 1. Setuju untuk menghentikan baku tembak yang menyebabkan terjadinya kegaduhan di daerah Makassar. 2. Dalam waktu 2 hari pasukan KNIL harus meninggalkan Makassar. Hikmah di balik pemberontakan Andi Agis. Kapten Andi Abdul Agis, seorang pemberontak yang tidak pernah menyakiti dan membunuh orang untuk kepentingan pribadinya. Ia hanyalah korban propaganda dari Belanda karena kebutaannya terhadap dunia politik. Andi Agis adalah seorang militer sejati yang mencoba untuk mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia pada masa itu. Dan dalam kesehariannya, seorang Andi Agis cukup dipandang dan dihargai oleh masyarakat suku Bugis Makassar yang bertempat tinggal di Tanjung Priuk, Jakarta.
Andi Aziz dikenal juga sebagai orang yang murah hati dan suka menolong. Seorang Andi Aziz patut kita jadikan sebagai bahan pembelajaran bahwa kita sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini jangan terlalu percaya terhadap apa yang orang lain katakan. Percayalah kepada hati nurani. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.